Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sebagai tanda betapa kami bersyukur kepadamu. Dan kami melayakan Tuhan ulang tahun gereja kami ini. Dengan pengucapan syukur dan kagum akan kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan mari kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow, haleluya. Selamat ulang tahun buat kita semuanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bersama-sama. Saya ingin pagi hari ini kita semuanya punya semangat yang luar biasa, amin. Bukan satu umur yang singkat saudara, 39 tahun kita sebagai tubuh Kristus, sebagai komunitas ilahi. Kita dipersatukan untuk kita bisa bersama-sama menikmati indahnya kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita mau bersama-sama merayakan ulang tahun ini sebagai satu tonggak bahwa tahun depan setelah besok saudaraku kita menuju 40 tahun saudaraku merayakan ulang tahun MDC Surabaya. Amin. Haleluya. Saudara, prayer bring victory. Tidak ada cara lain saudara, saya mau beritahu, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain saudaraku kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kalau kita ingin menggenapi panggilan lebih tinggi lagi dan kita menjadi gereja yang kuat bersama-sama. Selain gereja itu harus hidup di dalam kehidupan doa yang luar biasa. Katakan amin bersama dengan saya. Ya, tidak ada cara singkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan pun disebut rumah doa. Katakan bersama dengan saya apa saudara? Rumah doa. Bukan rumah fellowship saudara. Bukan the house of fellowship, but the house of prayer. Rumah doa. Oleh sebab itu rumahku akan disebut rumah doa. Saudara dan saya kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tahu bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita rayakan 39 tahun ini untuk melihat bagaimana panggilan yang lebih tinggi dan kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa membacanya bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan kepadamu Yeriko ini beserta dengan rajanya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, aku serahkan kepadamu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu. Baca sama-sama berapa kali saudara? Sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorai dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pelajari dan kita lihat dalam sebuah teks ini adalah kita perlu lihat sejarahnya bangsa Israel ini. Pada waktu bangsa Israel keluar saudaraku dari Mesir, bangsa itu punya pengalaman 400 tahun saudara lamanya saudaraku sebagai budak. Katakan bersama-sama sebagai apa saudara? Budak. Kerjanya saudaraku untuk bangun kota orang Mesir. Bikin batu bata katanya saudara. Sehingga mereka gak punya pengalaman berperang. Mereka tidak punya pengalaman bercocok tanam dengan baik saudara. Karena hidup mereka dari hari ke hari sebagai budak. Nah saudara perlu saudara ketahui juga setelah mereka keluar dari Mesir saudara. Mereka berada 40 tahun sepanjang saudara perjalanan mereka ke masuk ke tanah perjanjian. Mereka ada di padang gurun. Padang gurun merupakan suatu tanah yang tandus. Tidak ada kesempatan untuk menabur dan menanam, betul saudaraku? Mereka gak punya keahlian seperti itu. Dan saudara tahu sendiri bahwa sepanjang 40 tahun itu banyak drama dengan Tuhan.
Bangsa Israel banyak bersungut-sungut. Sehingga yang seharusnya perjalanan itu bisa singkat saja sampai ke tanah perjanjian, Tuhan bikin berputar-putar sampai 40 tahun. Akhirnya saudara, ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Satu bangsa yang harus mereka lalui, satu peperangan yang harus mereka hadapi adalah peperangan yang mereka tidak sangka-sangka. Mereka bertemu dengan satu tembok yang sangat besar. Tembok yang sangat besar, yang kokoh demikian. Sehingga mereka saudara gentar dan mereka gak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tapi inilah saudaraku yang Tuhan katakan bahwa di dalam nats yang baru saja kita baca. Bahwa mereka harus berperang dengan strateginya Tuhan. Katakan bersama apa saudara? Strateginya Tuhan. Nah saudara, kenapa hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita perlu belajar bagaimana doa yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Doa yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar doa. Hari-hari ini saudara, doa-doa kita banyak sekali doa identik dengan permohonan, permintaan-permintaan, deretan permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ingin supaya kita belajar untuk kita memenuhi panggilan yang lebih tinggi. Katakan apa saudara? Panggilan yang lebih tinggi. Dan kita menjadi umat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Umat yang berbeda dari umat yang pernah dibawa keluar dari Mesir saudara. Yang taunya hanya komplain, yang taunya hanya minta, lapar minta, kurang air minta, saudara. Semuanya minta. Tetapi pada waktu mereka menginjakan kaki saudara pertama kali ke tanah perjanjian, Tuhan mengubah cara hidup mereka. Totally different, sangat berubah saudara. Dan Tuhan sendiri pun berkata, pertama kali engkau menginjakan kaki di tanah perjanjian, maka mana berhenti turun dari langit. Betul saudaraku? Dan pada saat itulah saudara tidak ada lagi di pagi hari saudara mana turun dari langit, dari surga. Dan mereka harus belajar menanam, mereka harus belajar menabur, mereka harus belajar menunggu untuk benih itu tumbuh. Mereka harus belajar saudaraku untuk berusaha hidup saudara dengan iman dan perbuatan mereka. Mereka tidak hanya sekedar minta dan minta-minta. Beda sekali saudaraku cara hidupnya ketika waktu mereka berada di padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan yang sangat penting kalau kita mau supaya doa-doa kita ini penuh dengan kemenangan. Maka kita harus membangun kehidupan doa itu secara apa saudara? Konsisten. Coba katakan sebelah kiri kanan saudara. Konsisten. Saudara saya bersyukur ayat ini mengatakan saudara di dalam perjalanan waktu mereka mengalahkan bangsa tembok Yeriko ini, meruntuhkan tembok Yeriko ini. Tuhan mengatakan haruslah engkau mengelilinginya sekali saja. Berapa saudara? Sekali saja dalam sehari saudara. Harus ada disiplin Bapak Ibu Saudara. Konsisten itu berbicara mengenai soal tentang disiplin rohani untuk kita membangun kehidupan relasi kita dengan Tuhan. Bukan kalau ada apa-apa baru doa. Bukan kalau ada persoalan baru kita datang menghadap Tuhan. Bukan pada waktu ada pergumulan, ada permohonan yang mendesak baru kita menjerit berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin membangun kehidupan doa kita itu secara konsisten saudara. Satu kali saja tiap hari. Sebuah ungkapan mengatakan begini saudara. The value of consistent prayer is not that he will hear us, but that we will hear him. Nilai bobot dari konsisten, dari ketekunan kita saudara. Atas doa bukanlah dia mendengar seruan kita, tetapi bagaimana kita mendengar, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Amin saudaraku. Saudara, jujur-jujur aja ya. Kita nih, kalau sehari-hari kita berdoa, kita biasanya ngomong sama Tuhan semua doa prayer request kita, permohonan doa kita, betul gak? Setelah selesai, setelah itu langsung ngomong apa saudara? Amin, betul gak? Tuhan mungkin barusan tarik nafas panjang baru mau ngomong sama saudara. Oke, jadi gini ya,
Amin. Loh, kok amin kata Tuhan. Dan tiap hari berulang seperti itu saudara. Kita tidak memberi kesempatan dalam relasi kita dengan Tuhan untuk mengizinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, tidak heran kalau kita mengidentifikasikan atau mendefinisikan doa itu hanya menaikkan permohonan. Tetapi jarang sekali kita mendengar kalau doa itu belajar untuk mendengar Tuhan mau bicara apa sama kita. Maka kehidupan doa kita itu dipisahkan saudara. Dipisahkan baca Alkitab ya baca Alkitab saudara. Doa ya doa, pujian penyembahan ya pujian penyembahan. Seperti satu agenda yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Padahal sebenarnya antara kita memuji dan menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan itu adalah satu rangkaian di mana kita membangun relasi kita dengan Tuhan secara konsisten. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Mari kita membacanya bersama-sama 3-4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Sambil apa? Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Bertekunlah dalam doa. Katakan bersama lagi apa? Bertekunlah dalam doa. Kata bertekun ini saudara mengandung kata yang namanya rutin. Atau dengan kata lain ritual saudara. Kalau saudara pernah dengar ada satu bau-bauan wangi-wangian. Ini merek Eropa saudara. Namanya Rituals. Betul? Nah kalau perempuan itu punya yang namanya alat make up, betul gak? Setiap hari saudara keluar, pulang, pergi masuk ke rumah segala macam, saudara pasti akan melakukan yang namanya ritual sehari-hari. Mau keluar rumah, pakai, saudara, betul gak? Pergi pulang ke rumah sebelum tidur, cuci, bersihin, dibuka semua topengnya saudara. Besok pagi-pagi waktu sudah mandi, saudara sudah mandi nih, sudah bersih. Saudara harus duduk dulu, saudara harus make up, betul gak? Harus pakai foundation, harus pakai apa saudara, belum pakai UV protection saudara. Itu ritual setiap hari. Makanya firman Tuhan juga mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu kata-katanya sama seperti perempuan menjaga kecantikan wajahnya saudara, kulitnya. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, coba yang perempuan angkat tangan. Kalau mau kulitnya kenceng bisa gak sekali doang dipakai abis itu langsung kenceng seumur hidup, bisa? Gak bisa. Kalau mau keriputnya, anti-agingnya bisa berhasil, saudara. Bisa gak sekali doang, habis itu gak dipakai lagi, bisa gak? Gak bisa, saudara. Kalau saudara mau berhasil supaya keriputnya makin lama, saudara munculnya, maka saudara harus pakainya kapan, saudaraku? Tiap hari, rutin setiap hari. Makanya, saudara, industri yang paling hari-hari ini saudara boleh lihat, betul gak? Bagaimana Indonesia kaum muda hari-hari ini saudara dibombardir dengan yang namanya produk Korea saudara. Semua skincare semuanya dari Korea semuanya. Saya punya teman masuk ke bisnis ini sampai akhirnya dia harus bawa produknya pergi ke Korea saudara. Untuk dapat endorsement dari sana di lab diuji sudah di Korea. Baru bisa dipasarkan dan laku saudara. Asal ada label dari Koreanya itu saudara. Langsung orang semuanya, wah saudara. Berbondong-bondong mau coba itu produk. Hari ini yang kalau pergi ke Korea saudara untuk supaya bikin kencengin wajah gak cuma cewek. Cowok juga saudara. Iya. Tarik sana, tarik sini, betot sana, betot sini saudara. Supaya mukanya dimumi sebelum waktunya. Diawetkan. Saudara kalau kita ingin supaya muka kita ini kulitnya bagus, gak bisa saudara. Kita hanya pakai sekali aja. Demikian juga doa. Kita gak bisa saudaraku. Doa hanya sekali aja kepada Tuhan. Terus tiba-tiba kita menjadi higher and stronger gitu. Gak bisa saudaraku.
Saudara nggak bisa hanya mengalami pertobatan sekali dan datang beribadah seminggu sekali dan saudara berasa bahwa saudara sudah fully charged dan kuat. Nggak bisa, saudara. Doa itu harus dibangun secara konsisten. Katakan bersama dengan saya apa? Konsisten. Tiap hari minimal 1 kali, 1 hari. Saudara harus kelilingi hidupmu dengan apa? Dengan relasi dengan Tuhan. Kehidupan doa kepada Tuhan. 1 kali minimal saudara. 1 kali sehari. Bukan kelilingi tembok Yeriko, bukan. Kelilingi hidupmu dengan pengucapan syukur. Kelilingi doamu saudara, sekujur hidup saudara dan juga rumah tangga saudara. Berapa banyak di sini yang mau pernikahannya saudara diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau anak cucunya juga diberkati Tuhan? Angkat tangan. Katakan sama kiri kanan, mau diberkati, doanya konsisten, bilang gitu. Ya. Saudara nggak bisa multivitamin aja. Ada tulisannya 2 kapsul setiap hari, betul? 1 kapsul setiap hari. Ada rutinnya saudara. Saudara mau dapetin benefitnya harus setiap hari. Tadi saya bicara sama seorang sahabat di belakang. Gimana ya kok bisa badannya bagus gitu, perutnya bilang gitu. Oh mesti disiplin kok Guan. Yang di plester bukan cuman perutnya. Tapi mulutnya perlu juga. Tapi selain mulutnya saudara perlu olahraga juga. Olahraga juga perlu konsisten, setuju? Iya saudara. Nggak bisa kita sehat saudaraku hanya sekedar jalannya atau olahraganya sekali-kali aja. Atau kalau ingat saja nggak bisa saudara. Saya mau beritahu nggak bisa saudara. Harus konsisten. Semua ada hukumnya. Katakan apa? Ada hukumnya. Saya nggak boleh lama-lama di sini. Lama-lama nanti saya bisa di pedang bermata 2. Nah kowe perutnya tambah besar. Kita harus konsisten. Yang nomor 2 saudara. Nomor 2 menurut saya sangat penting kalau mau kehidupan doa kita ini berkemenangan. Doa harus disertai dengan iman dan apa? Ketaatan. Katakan bersama 3, 4. Doa harus disertai dengan iman dan ketaatan, saudara. Ada sebuah ungkapan berkata demikian. Faith and prayer are invisible, but they are make impossible things make possible. Amin, saudara. Doa dan iman adalah sesuatu yang tidak nampak. Tetapi tapi hal itu yaitu iman dan doa membuat hal yang mustahil menjadi sangat mungkin bisa terjadi kalau dua-duanya ini dipersatukan saudaraku dalam hidup kita. Ungkapan ini sering kita dongan. Doa aja, yang penting doa. Betul gak saudaraku? Sering kan? Ya, saya 50% setuju. Doa harus disertai dengan apa? Dengan iman dan ketaatan. Kalau saudara punya doa aja tetapi saudara gak belajar melakukan firman Tuhan. Saudara gak belajar taat, saudara gak belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka doa saudara hanya noise. Hanya seperti suara yang dikumandangkan tetapi gak powerful, gak punya kuasanya saudara. Kenapa? Saudara berkata demikian, ini mohon maaf loh ya saudara, saya harus ngomong apa adanya. Tuhan bilang begini, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati hidupku. Tuhan bilang, aku mau berkati hidupmu. Tapi kata Tuhan, tapi gimana caranya kata Tuhan. Loh Tuhan berkati hidupku. Kata Tuhan, aku mau berkati hidupmu. Tapi masalahnya gimana caranya kata Tuhan. Loh maksudmu apa Tuhan? Ya kamu cuman bisa doa toh tapi kamu gak mau kerja. Dan kamu saudara beri maka akan diberi. Saudara selalu minta sama Tuhan tapi saudara gak pernah beri. Saudara lihat ke depan semuanya. Saudara kalau punya, di sini ada yang punya kartu ATM? Punya ya. Kalau saudara mau supaya datang mesin ATM, masukin itu kartu ATM supaya keluar uangnya, gimana caranya saudara? Hah? Masukin pinnya.
Kalau pinnya benar aja saudara, bisa nggak uangnya keluar? Nggak bisa. Kalau nggak ada uangnya gimana, betul nggak? Jadi saudara mesti masukin dulu uangnya saudara. Baru punya possibility, punya kemungkinan kalau saudara masukin kartunya, pinnya benar saudara, ngerti nggak? Uangnya pasti keluar. Tapi kalau saudara nggak pernah masukin apa-apa ke bank surga, mau apa yang dikeluarin saudara dari ATM surga? Halo, ngomong sama kiri kanan, mari kita nabung di kerajaan Allah, bilang seperti itu. Saudara doanya benar, masukin. Betul? Imannya benar, masukin pinnya. Tapi nggak ada ketaatannya, nggak ada obedience-nya saudara. Saudara nggak pernah masukin ke bank, saudara nggak pernah masukin ke bank, nggak keluar saudara. Kata Tuhan, benar pinnya, kartunya pas, tapi nggak ada saldonya. Gimana caranya mau keluarin kata Tuhan. Bapak ibu saudara, iman dan ketaatan itu adalah sesuatu yang harus dua-duanya ada di dalam satu paket. Amin. Kita nggak bisa hanya iman saja. Sama seperti Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya apa? Mati. Demikianlah saudara, doa-doa kita itu harus disertai dengan iman dan perbuatan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Selain ayat ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah, katakan bersama dengan saya 34 apa? Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya saudara. Saya bersyukur saudara di kitab Ibrani ini saudara dikutip ada kata setelah saudara. Bukan hanya karena iman. Runtuhlah tembok-tembok Yeriko itu. Titik saudara. Bukan. Amin. Ayatnya mengatakan karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah saudara. Jadi artinya imannya harus disertai dengan perbuatan. Katakan amin. Ya saudara. Tuhan janji untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kalau mereka saudara kelilingi tembok. Kalau mereka berkata dengan sekuat tenaga, amin. Tapi mereka gak pernah kelilingin, kira-kira temboknya runtuh gak saudara? Gak akan runtuh saudaraku. Yang membuat tembok itu runtuh karena mereka berkata amin. Dan mereka keliling saudara. Betul? Sehari sekali dan hari yang ke-7 7 kali saudara. Makanya kenapa kalau hari Minggu itu hari ke-7 hari Sabat saudara. Saudara mesti extra miles. Pujian penyembahannya lebih banyak saudara. Menikmati hadirat Tuhan lebih lama daripada kita kalau sendiri di rumah. Betul gak saudaraku? 7 kali. Kenapa saudaraku? Setiap hari 1 kali itu bicara tentang konsisten. Tetapi 7 kali dalam hari yang ke-7 saudara bicara soal tentang all out bersama dengan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan lagi ada di tempat ini yang datang ibadah, saudara mohon maaf ya. Ngomongnya kayak begini, gak apa-apa, belum firman. Sorry itu menurut saya, ini orang rada kurang gitu saudara. Disensor. Kenapa? Karena dia tidak menghargai waktu di mana untuk dia bersyukur kepada Tuhan selama setiap harinya ketika waktu Tuhan memberkati dan melindungi dia. Amin. 1 kali saja saudara dalam sehari, dalam satu hari saja dalam 1 minggu saudara. Saudara diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, untuk menikmati, untuk bisa bersyukur bersama-sama sebagai umat Tuhan. Saudara. Kok masih bisa ada orang Kristen yang datang ke ibadah bilang gini, gak apa-apa telat, wong belum firman kok. Gitu. Udah datang terlambat saudara, pulang lebih cepat saudaraku. Alasannya gini, ayo cepat kita keluar dulu, nanti macet.
saudara kehilangan kesempatan di mana waktu saudara membuka tangan saudara untuk menerima secara spiritual. Tuhan memberkati saudara, segenap keluarga saudara. Amin. Tunggu, sabar di hadirat Tuhan sampai selesai. Sampai Tuhan selesai berurusan dengan hidup saudara. Sampai engkau benar-benar menikmati sampai selesai di hadirat Tuhan. Saudara, karena iman maka tembok-tembok Yeriko itu saudara runtuh setelah dikelilingi. Setelah saudara. Katakan bersama saya apa saudara? Setelah. Enggak tok iman tok saudara. Tapi ada kata setelahnya. Jadi kalau mau doa-doa kita ini berkemenangan saudara. Jangan lupa bukan cuma hanya sekedar noise. Cuman teriaknya keras saudara. Bukan cuma saudara aku permohonannya terus saudara. Tetapi saudara harus belajar untuk melangkah dengan iman. Dengan ketaatan. Yang ketiga saudara yang terakhir menurut saya. Doa yang berkemenangan adalah doa menyatakan kebesaran Tuhan dan janjinya. Amin saudara. Katakan bersama dengan saya 3-4 doa yang menyatakan kebesaran Tuhan dan janjinya. Saudara, coba kita rubah. Di ulang tahun 39 menuju 40 nanti ini saudara ke depan ini. Rubah cara kita doa. Doa kita saudara menyatakan kebesaran Tuhan dan mengingatkan Tuhan akan janjinya saudara. Mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan. Bukan cuma hanya roti, daging saudara. Tolong bukan saudara. Tapi mengingatkan Tuhan akan janji. Coba saudara lihat. Hamba-hamba Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Musa contohnya. Musa selalu berkata demikian. Tuhan, bukankah engkau begini. Betul? Maka kiranya Tuhan berjalanlah di depan kami. Betul gak saudara? Dia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Bukan hanya sekedar saudaraku noise. Saudara belajar di dalam kitab firman Tuhan dikatakan begini. Di dalam firman Tuhan kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan apa bersama-sama? Mengucap syukur. Saudara kenapa doa-doa orang Kristen itu kurang powerful saudara? Kenapa seringkali kita menghardik sesuatu tetapi iblis juga saudara nggak takut sama hardikan kita saudara? Kenapa? Karena the frekuensi, saya mau beritahu sama saudara, setiap suara tuh punya frekuensi, betul nggak? Punya gelombang suara. Nah saudara kenapa bangsa Israel dulu saudaraku nggak pernah punya kuasa di dalam teriakan mereka? Sedangkan waktu bangsa Israel ada di tembok Yeriko ini, teriakan mereka tuh begitu powerful. Kenapa? Karena frekuensinya beda saudara. Waktu mereka keliling saudara, Tuhan bilang suruh tutup mulut. Jangan ngomong apa-apa saudara. Karena dia belajar dari nenek moyangnya, setiap kali buka mulut ngomongnya ngomel, komplain saudaraku terus. Kalau nggak komplain permohonan minta terus saudaraku. Kali ini makanya Tuhan berkata tutup mulutnya. Nanti ada waktunya kamu buka mulut. Wah gitu. Kapan? Nanti pada waktu hari yang ke-7 setelah 7 kali kau kelilingi. Dan ada tiupan sangkakala saudara. Kau berteriak tuh katanya. Betul saudaraku? Setiap suara saudara punya frekuensi. Saudara tahu gak kenapa iblis gak gemetar sama teriakan saudara? Karena waktu saudara teriak sama Tuhan, komplain sama Tuhan, Tuhan gitu. Itu frekuensinya sama persis waktu saudara ngusir setan. Gitu saudara, sama persis. Kata iblis, kok sama ya ngomel sama Tuhan sama ngusir gua, kata dia. Makanya iblis kagak takut sama saudara. Kenapa? Karena the frequency is the same, frekuensinya sama. Dia cuek aja di situ sambil ngeliatin saudara ketawa. Kenapa? Karena gelombang suaranya, frekuensinya, getarannya sama saudara. Tapi coba bayangkan, lihat semua ke depan. Bayangkan kalau saudara gak pernah komplain sama Tuhan. Tapi yang isinya saudara selalu pengucapan syukur. Selalu pujian kepada Tuhan dan penyembahan. Sekalinya saudara hardik kepada iblis. Hai iblis, diam! Gitu. Iblis langsung gemetar.
Gak pernah gue dengar orang ini teriak kayak begini, saudara. Dan iblis langsung lari dari hadapan saudara. Kenapa? Because the frequency is so much different. Karena dia tidak pernah mendengar frekuensi yang sama dilontarkan kepada Tuhan. Yaitu omelan, yaitu komplainnya saudara. Kalau kita mau hardik saudara, hardiklah untuk setan. Amin. Hardiklah untuk iblis. Bukan kepada Tuhan, bukan komplain kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini saudara. Bicara soal tentang tiupan sangkakala saudaraku. Tiupan sangkakala itu ada macam-macam saudara. Tetapi ayat ini yang baru saja kita baca saudara, itu secara khusus mengatakan kalau engkau mendengar tiupan sangkakala panjang bunyinya, katakan bersama dengan saya apa saudara? Panjang bunyinya dan nyaring dan terus menerus, maka haruslah engkau bersorak saudaraku. Katakan begitu, bersorak kepada Tuhan. Nah saudara, tiupan sangkakala yang panjang bunyinya itu saudara adalah kalau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan tiupan itu jenisnya tekiah. Yang artinya tiupan yang panjang, deep, dalam dan utuh secara terus menerus untuk menyatakan Tuhan hadir menegakkan kebenaran dan janji-janjinya di tempat itu saudaraku. Nah kira-kira saudara, ini saya nggak bisa niup saksofon seperti yang tadi bagus sekali. Saudara. Tapi kira-kira bunyinya seperti ini saudara. Waktu tiupan sangkakala itu berbunyi, tada tada tada. Terus Pak Saudara. Dan 7 orang saudara imam di depan, mereka meniupkan berganti-gantian terus menerus. Saudara. Dan detik itu semua saudara bayangin, ini yang kelilingin semua prajurit orang-orang Israel itu saudara gak cuma 10-20 orang. Tapi mungkin bisa hampir saudara mendekati angka jutaan saudara, 1 juta orang. Karena yang keluar dari Mesir itu banyak saudara. Bayangkan itu gelombang suara yang terjadi waktu mereka berteriak dengan semua sangkakala. Itu menggetarkan sampai masuk ke pori-pori tembok Yeriko. Sehingga tembok itu mulai bergetar saudara. Seperti ada gempa bumi berapa magnitud di situ. Kenapa? Serentak semua orang berteriak, bersorak kepada Tuhan saudaraku. Itulah yang menghancurkan saudaraku iblis. Kalau saudara bersama dengan seisi keluarga saudara tahu untuk berseru kepada Tuhan, menyatakan kebesarannya Tuhan dan janjinya, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian tentang kota Yeriko ini. Kalau saudara lihat kota Yeriko, dia terletak di tepi barat. Dan kota Yeriko ini saudaraku berada di titik yang paling bawah saudaraku di dunia ini. Saudara boleh search di Google. Kota Yeriko ini ternyata letaknya berada 250 meter di bawah permukaan laut saudara. Suhunya bisa sangat tinggi sekali dan kalau malam dingin sekali saudara. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Lihat baik-baik. Mungkin hari-hari ini engkau berada di titik terendah dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau tahu harus berteriak dan berseru kepada Tuhan, maka teriakan doamu itu akan mengubahkan kehidupan saudara. Amin. Mungkin hari ini memang betul engkau berada di titik yang terendah di dalam hidupmu. Sama seperti kota Yeriko ini. Terendah di muka bumi. 250 meter berada di bawah permukaan laut. Tetapi sekalipun hidupmu berada di titik terendah. Tapi kalau engkau tahu engkau bersyukur kepada Tuhan. Dan engkau mengingatkan Tuhan akan janjinya. Percayalah saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan meruntuhkan tembok Yeriko. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama namanya Kenneth, yang kedua namanya Selin. Yang saya gak mau cerita yang pertama. Tapi yang kedua ini saudara agak lain sedikit. Perempuan Selin. Saya nih sama istri, kalau sama yang pertama, saudara kalau kita janji sesuatu dan kita meleset atau kita kasih penjelasan ke dia, saudara anak yang pertama ini
menurut saya uhau. Dia bisa ngerti gampang. It's okay Daddy. Tapi anak yang kedua ini saudaraku. Satu kali saya ingat sekali saya bilang gini. Selin tolong belajar bantu Koko. Karena Koko mau exam kamu juga belajar. Walaupun exammu masih 2 minggu lagi ke depan. Tapi belajar bantu Koko supaya Koko juga semangat belajar sama-sama. Nanti kalau sudah selesai exam Koko. Nanti kita makan es krim sama-sama saya bilang. Are you promise? Iya, papi janji sama kamu. Kita makan es krim. Betul saudara. Hari terakhir Koko exam itu saudara. Bilang begini. Dia keluar. Daddy bilang gitu. Today is the last day Koko exam. Let's go for ice cream kata dia. Tunggu dulu. Tunggu Koko keluar pulang sekolah sebentar. Nanti kalau Koko pulang sekolah keluar kita makan es krim sama-sama. Betul saudaraku? Ternyata waktu Kokonya keluar saudara dari sekolah bilang gitu. Langsung yeay Koko coming let's go for ice cream kata dia gitu saudara. Ternyata Kokonya waktu datang itu saudara dia keluar dari sekolah. Dia agak sedikit Daddy I'm sorry. Bilang gitu. Kenapa Kenneth? I feel sore throat I coughing. Bilang gitu. Oh saya bilang gak bisa makan es krim ini. Karena masih batuk. Bilang gitu Selin nanti aja makan es krimnya. Koko lagi batuk gak bisa makan es krim bilang gitu. But you say promise that Koko finish exam we can go for ice cream bilang gitu. You promise to me right? Kamu janji sama aku kan bilang gitu. Iya papi janji tapi ini Koko masalahnya masih batuk bilang gitu. Saudara nyampe di rumah bilang gitu. Dia ngomong sama maminya. Mami daddy say ice cream. Malam-malam saudaraku dia ngomong. Daddy tomorrow ice cream, oke? Okay? Bilang gitu. Ya lihat Koko udah sembuh atau belum, bilang gitu. Tiap hari saudara selama 3 hari ke depan ice cream. Sampai saudaraku singkat cerita saudara itu ice cream masuk di mimpi saya saudara. Sampai ada bunyinya pedal pop, super duper yummy saudara. Itu lagu zamannya saya waktu es krim. Saudara tahu kan itu es krim kelilingan itu saudara. Itu masuk di mimpi saya. Sampai hari yang kelima sudah saya udah gak tahan lagi. Saya bilang gini. Nanti kita pulang sekolah kita jemput Selin sama Kenneth. Kita langsung makan es krim. Loh kenapa kok tiba-tiba es krim? Semalam aku didatengin sama suara pedal pop. Kenapa sudah? Tiap hari sudah dia ngomong ice cream. Daddy let's go for ice cream. Temanya ice cream selama seminggu itu saudara. Tapi saya mau tanya sama saudara. Saya bisa marah gak sama dia? Hah? Saya marah gak sama dia? Kenapa saya gak bisa marah sama Selin? Karena saya sudah janji sama dia. Karena saya udah janji. Saya mau beritahu karena saya sudah janji memang mau kasih dia makan es krim sama-sama. Saudara tiba-tiba Tuhan ingatkan. Bilang gini. Kalau caramu engkau berdoa kepada Tuhan mengingatkan aku akan janji yang pernah aku ucapkan kepadamu. Aku tidak akan pernah marah. Kenapa? Karena memang aku pernah berjanji. Dan aku sebagai Bapa yang baik dia pasti akan bersegera menepati janjinya kepada kita anak-anak. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan.